Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Saptorini. Saya dari Prodi PG PAUD STKIP Al-Islam Tunas Bangsa Bandar Lampung. Di sini saya akan menceritakan tentang novel filsafat yang berjudul Dunia Sophie dari karya Jostein Gaarder. Dunia Sophie karya Jostein Gaarder ini adalah sebuah novel tentang sejarah filsafat sejak perkembangan di Yunani hingga abad ke-20. Pada buku ini pertama kali terbit pada tahun 1991. Di sini yaitu filsafat dan pengalaman. Dalam benak banyak orang, filsafat adalah ilmu yang mengawang-awang. Mengawang-awang bisa berarti terlalu tinggi dan rumit. Tetapi mengawang-awang bisa berarti tidak realistis, konyol, atau kegiatan yang kurang kerjaan. Filsafat biasanya dilihat sebagai kebebasan nalar yang liar dan arogan. Meskipun demikian, semua cerita itu sebetulnya hanyalah karikatur tentang makhluk yang bernama filsafat. Sesungguhnya, filsafat tidak mesti dilihat seburuk itu. Pada dasarnya, filsafat adalah gerak nalar yang wajar. Meskipun filsafat adalah kegiatan olah nalar, yang sebenarnya digemuli di sana adalah kebutuhan terdalam ruh dinamika jatuh bangunnya pengalaman. Kebutuhan untuk mengerti apa sesungguhnya yang diinginkan oleh jiwa itu sendiri. Belajar filsafat menuntut kita berani dan tekun memasuki rimba peristilahan yang tak lazim. Pendeknya yaitu dibutuhkan nafas yang panjang dalam pemikirannya. Istilahnya, jika tubuh perlu olahraga agar tetap bugar, kehidupan batin atau nalar dan ruh juga perlu latihan agar tetap waras dan tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Filsafat adalah cara cerdas bagi jiwa untuk tetap waras dan tumbuh berevolusi, terutama ketika dunia makin sakit dan sistem nilai kian terdegradasi. Di sini, di Dunia Sophie terdiri dari isi-isinya, yaitu pertama, kita akan menceritakan tentang Taman Firdaus. Di sini Sophie Amundsen sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah bersama temannya Joanna. Mereka menceritakan robot. Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Tetapi Sophie di sini tidak terlalu sepakat. Tentunya manusia bukan sekedar sepotong perangkat keras. Ketika Sophie mulai memikirkan hidup, dia mulai menyadari bahwa dia akan hidup selamanya. Sophie berjalan di atas kerikil dan berpikir. Dia berusaha untuk berpikir ekstra keras mengenai hidup agar dia dapat melakukan bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Tapi itu mustahil bagi dia. Begitu dia berkonsentrasi pada kehidupan sekarang, pemikiran tentang kematian pun memasuki benaknya. Hal yang sama terjadi sebaliknya, hanya dengan membangkitkan perasaan mendalam bahwa suatu hari orang pasti mati. Maka dia menghargai dia bisa hidup. Dan semakin besar dan semakin jelas suatu sisi, semakin besar dan semakin jelas pula sisi lainnya. Di sini Taman Firdaus menceritakan tentang pada suatu titik, suatu pasti berasal dari ketiadaan. Dan selanjutnya yaitu topi pesulap. Di sini Sophie yakin dia akan mendapatkan kabar dari surat tanpa nama itu lagi. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang surat itu untuk saat ini. Dan ketika Ibu Sophie tiba di rumah sore itu, Sophie masih dalam keadaan terheran-heran. Kaleng yang menyimpan surat-surat itu dari filosof misterius berusaha untuk masih tersembunyi aman di sarang. Sophie berusaha untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, namun dia hanya duduk sambil memikirkan apa yang telah dibacanya. Dia tidak pernah berpikir sekeras itu sebelumnya. Dia bukan lagi seorang anak-anak, tapi dia juga bukan benar-benar jadi seorang dewasa. Sophie mulai sadar bahwa dia merayap masuk ke dalam bulu-bulu kelinci yang nyaman, kelinci yang ditarik keluar dari topi alam raya. Namun filosof itu telah menyelamatkannya. Tidak diragukan lagi, penulis surat yang tidak dikenali dia menyelamatkan dari remeh-remeh eksistensi sehari-hari.
Jadi di sini menceritakan tentang satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu tentang mitos-mitos. Di sini Sophie berusaha sekali lagi untuk menggunakan akal sehatnya sendiri dan bukan memikirkan apa yang telah dipelajari dari orang-orang lain. Filosof Yunani kuno itu telah membuktikannya lewat penalaran semata. Tentu saja dia telah mempelajari alam, namun dia tidak memiliki peralatan untuk melakukan analisis kimia sebagaimana dilakukan ilmuwan masa kini. Sophie tidak yakin apakah dia benar-benar percaya bahwa sumber dari segala sesuatu itu sesungguhnya yaitu tanah, udara, api, dan air. Dia memutuskan bahwa filsafat bukan sesuatu yang dapat dipelajari, namun barangkali kita dapat belajar untuk berpikir secara filosofis. Di sini tentang mitos-mitos menceritakan tentang sesuatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Dan mitos adalah sesuatu yang ada sejak dulu yang tidak diketahui oleh kebenarannya, namun tetapi dipercayai oleh manusia. Sedangkan mitos adalah sesuatu yang benar adanya dan terkadang tidak dipercayai oleh sebagian manusia. Mitos tentang Thor dan Palu. Sebagian orang percaya bahwa Thor mengendarai sebuah kereta yang ditarik kedua ekor kambing melintasi angkasa. Manusia tidak dapat terlepas dari sebuah mitos, karena bagaimanapun manusia adalah bagian dari mitos tersebut. Dan yang terakhir yaitu Demokritus. Di sini kini Sophie akan mengetahui siapa dia. Sophie dapat melihat jelas kotak surat itu dari kamarnya. Jika berada di jendela, dia akan melihat sang filosof misterius. Sophie memutuskan untuk berjaga-jaga. Pada hari berikutnya, dia naik ke kamar dan membuka amplop. Hanya ada satu pertanyaan hari itu. Tetapi yang ini lebih konyol jika dibandingkan dengan 3 pertanyaan sebelumnya, yaitu mengapa Lego merupakan permainan paling cerdik di dunia. Pada awalnya, Sophie sama sekali tidak yakin. Dia setuju dengan kalimat itu. Bertahun-tahun sudah lewat sejak dia bermain-main dengan bolak-balik plastik kecil itu. Lagi pula, dia tidak dapat memahami sama sekali kaitannya yang ada antara Lego dengan filsafat. Tapi dia adalah murid yang patuh. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, dia mulai menyusun bolak-balik itu. Selagi dia bekerja, beberapa gagasan mulai masuk ke dalam pikirannya mengenai bolak-balik tersebut. Dia merasa bahwa gagasan Demokritus itu sangat sederhana namun sangat cerdik. Dia telah menemukan solusi nyata bagi masalahnya tentang bahan dasar dan perubahan. Mungkinkah Sophie yakin akan hal itu? Dia tidak tahu. Namun bukankah dia baru saja memulai pelajaran filsafatnya? Di sini Demokritus menceritakan tentang mainan paling cerdik di dunia, yaitu yang dimaksud dengan mainan paling cerdik di dunia adalah Lego. Karena menurut Sophie, bentuk Lego yang berbeda, namun bila disusun dapat cocok, dan apabila dipisah kemudian disusun kembali dapat menjadi bentuk yang berbeda. Inti dari teori atom Demokritus adalah tak dapat dipotong, dalam artian bagian-bagian pokok yang membentuk segala sesuatu tidak mungkin dibagi secara tidak terhingga menjadi bagian yang terkecil lagi. Teori atom Demokritus
menandai berakhirnya filsafat alam Yunani untuk saat ini. Namun teori atom masih digunakan hingga saat ini, karena di dunia ini tidak ada yang kekal abadi atau atom. Selainnya, Tuhan menciptakan alam semesta. Demikian itu saja yang bisa saya ceritakan dari novel Dunia Sophie. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.